Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu pendengar, kita lanjut kembali dan rangkaian program selanjutnya adalah obrolan komunitas ya. Dan kali ini komunitas yang berhubungan dengan teman-teman yang menyukai alat putar analog ya, seperti tip, piringan hitam atau bisa dikatakan gramofon ya, dan macam-macam ya. Radio transistor juga termasuk gitu. Jadi zaman bingan ada analog yang bukan digital, yang mainnya dipakai di handphone atau apa internet ya. Singkongnya dulu galau-galau ya, nostalgia kita, kenangan kita bersama Rizky Febrian, seorang kolektor kaset, piringan hitam dan juga alat putar analog ya, yang ada di studio kita. Mainnya lagi. Langsung baik kita ngobrol-ngobrol bersama beliau. Halo, selamat pagi Ki. Pagi. Iya, sehat Ki? Alhamdulillah. Tapi lah terbiasa bangun pagi. Biasa. Begadang semalam enggak? Tidak. Iya, tapi segar tapi. Segar. Segar ya? Iya, enggak apa-apa. Berarti subur. Kita ngobrol-ngobrol ngalung gitu dulu awal ya. Karena kalau pengen ini kan Ki ada namanya kan dulu kan jarang hiburan ya. Ya mungkin dari generasinya Rizky ini kan sudah mengenal internet ya. Sudah. Apa SMP? SD sudah. Udah tahu. Ya SMP lah. SMP lah masuk ya. Dan mencicipi separuhnya analog ya dulu ya. Kalau mungkin papa atau mamanya punya lah ya halnya. Nah, Rizky sendiri kan punya koleksi nih. Ya, di studio sudah bawa kaset sama piringan hitam. Iya. Ya, piringan hitam ini alat musiknya disebut apa? Kalau piringan hitam itu analog sebutnya. Iya. Ya Gramofon? kalau pemutarnya sih gramofon. Gramofon tuh piringan batu, beda. Kalau piringan hitam nih pemutarnya itu ialah turntable saya itu. Ya. Kalau kaset ya pemutarnya tip biasa, tip kompo, tip deck. Tip deck ya. Tip deck, tip kompo, apa lagi? Sekarang ada sekali lagi nih, lebih kecil lagi. Walkman. Ya, Walkman ya. Jadi kalau dulu ya pacak dikata ke nyingok strata kehidupan, nyingok dari alat putar musik tadi. Iya, kalau pemutarnya mereknya yang terkenal berarti orang kaya. Iya. Kalau yang biasa-biasa bae walaupun muak besar ya so ya. Biasa. Iya. Bukan saro biasa. Oke. Susah dak main nyari cari namanya alat putar kaset ini atau piringan. Susah karena kebanyakan tidak diproduksi lagi. Mungkin ya kalau ada yang jual ya pasti yang second. Ya, tapi ada beberapa merek yang dia masih produksi yang baru. Oke. Dan harganya sekarang berapa Ki, kalau tahu? Kalau yang Piringan hitamnya dulu, piringan hitamnya. kalau piringan sih kalau sekarang sih Yang baru. kalau yang rilisan baru. Iya. Rilisan baru sih mulai dari 500.000. Murah 1.000. Yang baru ya. Iya, iya. Kalau yang lama-lama nih yo sekitar itu juga. Tapi kalau piringan hitam bisa sampai puluhan juta be ada. Kalau piringan hitam. Kalau alat pemutarnya kalau nak pengen punya siap ke budget ya mungkin 1,5 lah. Itu sudah paling mentok lah. Itu yang modern. Yang modern. Oke. Yang bisa dikatakan terhubung dengan Bluetooth. audio. Ada Bluetooth, dia ada Bluetooth Iya. juga. Sekarang kan dipakai untuk kayak DJ. DJ. Iya. Dan itu termasuk piringan hitam juga. Termasuk vinil ya, piringan hitam sama. Iya. Piringan hitam vinil. Oh, Tapi yo pemutar nih diajak ngomong tok lah. itu yang modern. Dia ada yang harganya sampai ratusan juta be ada. Oh, Pemutar tuh, oke. piringan hitam. Ya. Oke, Lur Galau-Galau ya, di kesempatan pagi hari ini kita bakal balik lagi yang berikut ini untuk Galau-Galau ya, kita masih menjetting untuk obrolan kita pada pagi ini bersama Rizky Febrian.
Ya, dulu kita lanjut kembali ya. Mohon maaf terhenti sejenak kan dan untuk membuat lebih maksimal lagi obrolan kita pada hari ini. Ki, kalau yang punya rezeki berapa kok yang punya alat-alat untuk memutarnya, baik itu kaset atau piringan hitam? Kalau pemutar sih, kalau pemutar ya kira-kira ada 10 lebih lah. Dari kaset atau piring hitam? Dia ada yang gabung kaset sama piringan, ada Oh, yang ada. gabung, ada. Hmm. Terus ya mungkin 10 lah, 10 kurang lebih 10. Walkman ada juga. Walkman ada. Walkman beberapa ya. Apa yang menjadi ya, apa ya keunikan keasikan dari muter Piringan. ya piringan sama kaset beda-beda kan? Kalau dari piringan suaranya beda. Dari segi suaranya lebih apa? Lebih beda lah daripada kita dengar pakai HP. Kalau kaset yo kita seninya do dengar lagu sampai jingok lirik di kaset. Nah, itu. Kan kebanyakan kaset lagu-lagu di YouTube tuh tidak katik di kaset. Betul. Nah, jadi lebih asik weh. Iya, iya, iya. Jadi ya YouTube-nya yang apa ya? Hanya beberapa lah ya Iya. yang punya wong yang dibuat audio Iya. audio MP3. Tapi kalau yang di kaset memang punya koleksi kita nih kan? Punya koleksi. Ya. Kaset berapa kok jumlah? Kalau kaset mungkin Bertambah lagi lah aku datang kemarin. dikit lah, dikit paling 12.000 kan. Nambahnya. Nambah 2.000. Kemarin kan 10.000 kan. Iya, iya, iya. Mungkin ada tambah lagi 2.000 dikit. 2000 itu berapa bulan ngumpul gitu? Ya, setahun berarti kita kan. Iya, iya. Emang ada ngomong yang datang Ada nggak? yang buruan kayak gitu. Goyo-goyo ribe. Tapi beli bukan sikoan kalau jadi Kadang sikoan. Kalau yang susah-susah tuh biasa sikoan. sampai kemana-mana. Sampai ya beli online, beli apa. Wow. Oke. Oke, yang untuk piringan hitam ini kan ada Titik Sandora dan Muksin. Ini sengaja dipilih apa ngacak be nih? Sengaja dipilih, tidak do. Kalau harganya biasa. Ada tanda tangan ya? Ada tanda tangannya. Wow, enggak sayang kalau rusak tanda tangannya. Yo, Dibawa apa dibungkus tidak, ini? memang nak ditunjukin ya, nak diamboi gitu. Ya. Siko lagi apa tuh? Oh, Tommy Jebisa, yang artis dari Palembang yang oke. Dan tanda tangannya itu tahun berapa tuh? Kalau yang ini tahun 2024, yang ini 2026. Baru ya. Baru. Ketemu di Palembang, Jakarta. Kalau di Titik Sandora di Jakarta. Oke. Kalau Tommy pasti Palembang, memang Palembang kan? Iya, iya, iya. Jadi kalau misalnya artis tahu lagu-lagu kaset dia ada di Rizky biasanya mampir ya jengok ya. Biasanya penyanyi-penyanyi itu kan kalau kenal nggak ku ajak ke rumah jengok album-album mereka. Ya banyak, contohnya Cak sama Albar. Oh, sama apa pernah ke rumah? Iya, pernah. Paris. Oh. Rombongan-rombongan Cak itulah. Oke. Jadi mereka misalnya bisa dikata ke tersanjung lah ya Iya. dengan adanya. Karena kan aku nih nyimpen arsip mereka, Ya. yang mereka belum tentu punya. Benar, di dewek pun punya. Iya. Iya, iya. Jadi pernah dipinta mana udah beli. Tidak, kalau galak baik kunjuk baik. Oh. Karena kan mereka memang mereka itu. Yang punya dia. Iya. Iya, iya, iya. Oke. Yang paling susah nyarinya di Indonesia ini punya siapa? Kalau Indonesia nih Kan Ricky sudah ada yang belum ada. yang belum ada. Iya. Kalau yang belum ada yo kebanyakan sih lado ya, tapi yang susahnya tuh ialah Amburadul, itu album Iwan Fals pertama. Amburadul. Ya, itu kaset ya, ngomong kaset. Guru Gipsy. Guru Gipsy ya. Guru Gipsy itu ialah bandnya Krisya sebelum Tenar. Darat Puspita, Ya. Aka, yang kayak itu, Duo Kribo. Nah itu yang susah-susah. Ya. Ki, kalau ngomong ke sejarah piringan hitam dan piringan hitam dulu ya. Piringan hitam itu kalau dia di Indonesia, masuk Indonesia, terus Rizky tahu kan sejarahnya mungkin kalau selain koleksi. Yang paling duluan pertama sekali piringan hitam itu tahun berapa? Kalau bukan piringan hitam sebutannya, Apa? ialah yang pemutar gramofon yang Cak Corong itu nah. Oh, apa dia namanya? Gramofon. Iya. Gramofon yang masih diputar. Ya, alatnya apa alat putarnya gramafon. Kalau Piringan batu. piringan batu. Yang batu itu kan. Ya, itu tahun berapa tuh? Oh itu mungkin tahun 30-an, Iya. 30-40 kali. Terus masuk ke piringan hitam yang Cak Binil ini. Yang masuk, kalau lah masuk, kan piringan hitam yang Cak ini kan plastik. Ya. Nah, kalau plastik ini di tahun-tahun 50, 60, Sudah 60 lah. Sudah ada ya? Sudah ada. Dan warna dan bentuk sama.
kalau sekarang banyak dibuat wong, warna merah, warna biru piringannya. Iya, Tapi sama bae. Tapi kalau nak bagus tuh lebih nak denger yang bagus tuh yang lama daripada yang baru. Yang lama ya. Karena kan yang baru kan dengarnya kan dari piringan yang lama direkam. Iya. Ya kalau seumpamanya yang semakin lama semakin ada yang menyukainya kayak ngeresek-reseknya suaranya. Nah, itu yang lebih jadi apa? Jadi ininya lah. Iya, iya. Cak lagu-lagu jadul Iya, ya. kresek-kresek itu. Ada juga yang sekarang ini yang diproduksi bentuknya vinil, CD masih ada CD yang DVD apa CD itu? CD masih CD koleksi. Masih ada yang Masih. oh, Bukan MP3 ya. bukan yang video tapi yang audio. Iya, CD audio. Itu harganya juga lumayan sekarang. CD itu. Pemuternya juga beda lagi. Iya itu ada di rumah. Ada. Oh masih terawat ya. Masih, tapi ya memang kualitas audio lebih bagus CD. Tapi lebih otentik lemak denger vinil piringan hitam. Iya. Dan satu vinil atau piringan hitam ini jumlah lagunya berapa kok? Tergantung, ada yang dia kan bolak-balik ya. Ya. Ada yang ini apa namanya 5 lagu, 6 lagu. Jadi kan total bolak-balik 12 lagu, 10 lagu. Ya. Kira-kira. Oke, sama cak kaset ya. Iya, sama set A, set B kalau kaset. Set kan paling dia tuh ada yang 8, 45, 90 ya kan dulu. Iya, C90. Iya, C90 C90 itu paling panjang. menit. Iya. Oh, 90 menit ya? 90 menit. Iya. Jadi bolak-balik 90. Iya, bolak-balik. Oke. Dan seluruh kaset yang atau piring hitam yang Rizky koleksi itu ada waktu-waktu khusus dengarnya atau perawatannya? Kalau denger kalau lagi suntuk-suntuk malam gitu kan. Kalau perawatan nggak ada perawatan khusus sih. Kalau kita beli kan biasa banyak yang jamur, yang kotor ya. Nah, kita bersihkan dulu sebelum kita masuk ke dalam rak koleksi itu. Jadi kalau tidak ada, nah psikologi ruangan itu usahakan jangan yang AC. Jangan yang ber-AC. Biar ada yang agak pengap. Ya, soalnya kalau AC kan lembab. Dia kan bisa pengaruh ke kaset sama piringan. Oh, oke. Kau boleh AC kalau ruangannya besar. Ya. Jadi sesuai dengan ukuran lah ya. Iya, sesuai ukuran. Kalau jamur tadi memang mudah bersih. Terganggu enggak suara? Kalau sudah kena. Kalau kaset pasti mendem ya. Suara head kalau kita ngomong ini kan. Dan kalau yang kan ada cairannya misalnya kan? Alkohol sekarang. Oh, bukan ada khusus gitu katanya. Bukan, ada. Oke. Yalah kalau itu kita ngobrol-ngobrol lagi tapi kita bakal balik lagi setelah pariwara berikut ini dan jangan kemana-mana dulu galau-galau. Dulu pacak dengar kita melalui streaming kita di RRI Digital, rri.co.id dan juga melalui YouTube kita ya. Selain melalui 88,4 ya, melalui ke terrestrial kita radio kita tapi melalui YouTube juga pacak di Pro 4 RRI Palembang. Kita lanjut lagi setelah yang berikut ini. Terpesona aku melihat wajahnya tatkala aku duduk di dekatnya. Seiring sebidu kami menyeberang berperang
tiba dia menolehku. Ku genggam tangannya yang halus mulus. Namun sayang, seribu kali sayang, sang biduk telah merapat ke pantai. Teguh dia, namun hati enggan. Tak sabar hati ingin menyapanya. Tak segan aku meliriknya. Sekilas tampak olehku senyumnya. Ombak pun datang, perahuku pun oleh. Tersentuhlah ia olehku. Terkejut, tiba-tiba ia menolehku. Ku genggam tangannya yang halus mulus. Namun sayang, seribu kali sayang, sang biduk telah merapat ke pantai.
Ya 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan udah mendengar. Kita lanjut kembali rangkaian acara kita di obrolan komunitas ya. Dan kali ini temanya kenangan mendengarkan musik melalui alat putar musik analog ya. Kalau sekarang ini macam-macam pilihan baca yang di internet ya. Tapi tidak ada seninya uji Rizky tadi. Nah kalau dengan alat musik analog ini ada seninya, seni cara muternya, cara nunggui ya. Ah? Swago termasuk ya? Suara tuh masuk. Oh, itu Lebih termasuk beda kan? Beda ya. Eh apa ya? Ruangan khusus pakai Pakai. untuk naruh atau untuk muter? Oh tidak, maksudnya pakai pengedap saja deh. Ya. Tidak. Belum sampai ke situ. Jadi berapa kali berapa ke ruangan ini? Kalau aku pernah ke sana, mungkin ada sekitar 2 kali 3. Ya sekitarnya dah 3 Betul. kali 3. Kalau untuk wadah koleksi. Iya, untuk koleksi Dan itu 1 minggu sekali dibersih. tergantung kalau ada yang kotor kita bersihkan. Kalau kan jarang diputar kan tidak dari 12.000 itu kan tidak mungkin kita putar galau kan. Iya, iya. Nah, ya mungkin yang kotor-kotor itu kita bersihkan dulu baru kita putar. Perawatannya tuh. Oke, jadi apa ya bisa kata sesuai kata hati lah ya. Ya sesuai kata hati. Apalagi Rizky Dewi nak buka usaha katanya tadi kopi tiam. Oh, iya. UMKM-nya dan luar biasa. Nah ini juga mungkin akan ada pernak-pernik di kopi tiam yang akan dibuatnya bentuknya cara mutar kayak mutar analog juga ya. Tidak pakai yang MP3 atau mana? Rencana sih Ada 2 pilihan. tidak MP3 itu pasti tidak pakai. Iya. Apa mungkin ya pakai mungkin pakai Bluetooth juga tapi Atau alat-alatnya ditaruh satu Yo, display. pajangan ya? banyak Iya, display iya, ya, itu mungkin kayak menarik, itu. menarik ya. Oke. Jadi dipadukan dengan hobi dan juga tempat bisnis ya. Oke. Untuk mempunyai tip ini ya. Kalau misalnya perbaikan ada tempatnya. Perbaikan ada tukang khusus memang ada tukang. Pernah kejadian wadah. rusak kalau misalnya Sering. Kalau kan kita nih pakai barang yang lama, Wak. Nah, ya. Mungkin lah sudah 50 tahun lebih tua dari kita barang Tidak beli yang baru ya. Tidak. Memang beli second. Kalau yang baru ya untuk apa? Iya, iya. Setelah sudah beda kan. Mm-mm. Kan umur pemutar tuh lebih tua dari kita. Nah, pasti ada yang sakit gigi alat itu kan. Ada yang sakit apa. Nah, ada tukang yang memang pacak, ada tukang langganan. Ada dokternya. Ada dokternya. Nah. Dokter tip sama piringan hitamnya. Ya. Untuk piringan hitam ini kan ada jarumnya ya. Ada. Itu kalau nak milih lagu mau mana bodohnya? Tiap di piringan tuh kita tunjuk ya, Beb. Iya ya, boleh diangkat Beh. Ya. Nah ini, tidak apa-apa dibuka ya. Tidak apa-apa. Takutnya koyak dah ya, lalamun dan lapu nih. Tidak. Dari tahun berapa dia boxing? Ini tahun 60-an, 70. Oh. Nah, kalau di piringan ini kan ada sekat-sekat yang bening cak ini, Pak. Nah, ini tuh sekat antara lagu. Ini kosong berarti. Jadi kan ini ada tulisan lagu 1, lagu 2. Kita nak buka lagu yang mana? Kayak kita sekat ke B. Ini kan sekat-sekat Yang lagunya. putih-putih tuh? Yang putih, yang ini. Taruh di pas sekatnya. Yang taruh, tidak, jangan taruh di sekat. Sekat ini lagu kosong. Oh. Nah, kosong kan memang jeda lagu. Iya. Kayak misal lagu ketiga, kita buka yang ketiga sini. Pas garisan itu ya. Pas garisnya. Oke, ya. Dan itu bisa dikatakan pas pemutaran pertama, bukan setengah-tengah gitu. Bisa pas nak putaran pertama Tidak, maksudnya awal lagu langsung terdata langsung lah awal lagu. Iya, terdata langsung awal lagu. Oh, bisa kita taruh di mana, Tidak, Bay? harus kita pintar-pintar kita mana kita awal lagu yang ujungnya ujung sekali. Ya, misalnya harus kan teliti dikit. Nah. Kita naruh ke jangan ditanya kan. Kalau diulang-ulang jangan ditanya. ya. Ulang dia lagi. Ngulang-ngulang naruh jangan ditanya kayak. Dan itu menjadi mainan juga di Iya, jadi main zaman dulu. Iya. Kalau belum adanya DJ. Iya. Dan lagu-lagu yang sering didengar oleh Rizky apa Bay? Mungkin lagu yang disenangi lah. Kalau aku ya lebih seneng tuh Iwan Fals sama God Bless tadi. Ngapo? Kalau dia omongin apa ya? Kalau Iwan denger dari SD. Ya, ada Abbas ya. Kawan ya. Dari RRI Pro 1. Iya. Jadi Iwan Fals. Iya. Kenapa dipilih Iwan Fals? Ya lagunya beda dari yang lain. Sering balada ya? Senang balada. Oke. Cak Gomblo, Dul Sumbang itu senang itu. Iya. Iya.
apa namanya itu? Kalau dangdut ada juga koleksi. Dangdut ada Oma, Cik Mansur, segalanya. Ya. Karena dari kita ngoleksi ini kita baca kenal sama penyanyi langsung. Data ya namanya. Iya, Data. Cak Iya. Oma kemarin kan bisa kenal kan, bisa kita ajak makan, Iya. ngomongi apa? Galak kan beliau. Ya galak, karena Ketemu. bukan kita kan bukan sebagai fans, Iya. bukan kita bukan sebagai fans. Kita kolektor. Kita kolektor, kita yang ngarsip ke punya dia. Iya, angkat telepon ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, boleh bertahan sini bersama Rizky Febrian, ya bukan Rizky Febrian penyanyi, bukan. Dia kolektor ya. Kolektor kaset dan piringan hitam. Jadi banyak yang beliau ini punya. Jadi kalau dulu galau-galau nak nanya tentang kaset apa baik ke rumahnya ya. Aku kemarin ngecek ke rumahnya juga ya. Memang adonian dangdut ada. Ada. Keroncong apalagi. Ada. Terus lagu-lagu daerah juga Segalanya ada. ada kalau. Kalau tadi yang dengan artis besar Roma Irama ya. Langsung tunjuk kaset-kaset ya. Beberapa karena album dia tuh 400-an. Ah, Nah, tidak mungkin kita bawa egal loh. ratusan. Ratusan albumnya. Yang paling ya kita. Halo, Assalamualaikum. Ya. Yang paling membuat apa ya seneng sama Rizky lagunya Roma Irama itu lagu apa? Kalau Album. album. Ya, album. Kalau album yang paling ini ialah yang kalau otentik tuh ialah album Begadang yang Oma masih Gondrong. gondrong itu nah. Albumnya kan yang Wano Pink Soneta. Ada cerita enggak cara dapat ke album itu kasetnya? Oh itu dapat di mana? Itu susah itu, Pak. Itu album itu susah. Sekarang mungkin cak 500-an. 500 ribuan harganya. Harganya? Dulu beli tak sampai cak itu. Kalau dulu cuma 500 perak ya. Ya Sekarang 2000 lah. apalagi 2000. sekarang lah di tanda tangan dia kan. Ya itu sudah ada acak dijual. Aku nak sebut 10 juta ya. Kalau enggak lah beli ya. Karena lah ada tanda tangan lah ada acak lagi, Pak. Benar, orang yang langsung ya. Ya. Itu tadi nilai plusnya dari kaset atau CD yang tertanda tangan gitu. Tapi bukan merusak bentuk fisiknya. Bukan. Terus Mbak setiap satu yang tanda tangan ini artisnya seluruh kaset juga tanda tangan nih. Barengan biasanya ketemu. Biasa aku bawa sekali banyak. Oh. Album-album dia tuh. Jadi kan sekalian mereka tuh kadang enggak tahu, Pak. Aku ada album ini. Aku beda tahu lagunya apa be. Pernah itu. Pernah sering. Siapa be pasti cuma itu. Iya. Kita ngomong sama Mama Albar ya. Dia lupa. Tahun berapa lah ini? Cak mano lagu yang di kaset ini cak mano. Nah, aku pernah rilis album ini. Nah, Iya. jadi itu. Iya. Kalau zaman-zaman dingin kan dia model kaset bajakan itu ya. Nah, Iya. bajakan tuh tidak masuk koleksi. Sekarang ganti lagi ya, jangan bentuknya bener ganti lagi bentuknya. Jadi asli kalau. Asli kalau. Kalau yang bentuknya indie, Kalau indie masih kita koleksi. Apalagi band-band Palembang kan kita support, kita beli album fisik dia. Gitu. tapi tanpa menyinggung kualitas ya. Pokoknya support ya. Pokoknya support. Ya paling kita dengar juga band-band sekarang ini kan. Iya. Kita naik juga. Iya. Kita koleksi. Oke, banyak lagi budak-muda yang sama Cak Rizky ini punya hobi nyimpen alat-alat lama gitu. Kalau sekarang sih mulai kalau alat-alat tidak ya. Kalau kaset mungkin sekarang banyak. Sudah banyak. Tapi kalau nak diomongin budak kecil ya. Menku jingok caknya pertama aku budak kecil. Aku tahun 2018 mulai. Iya. Nah, itu tak katik sama sekali di Indonesia tak katik. Serius deh, Iya, Rizky Dewian. Aku berani. Yang untuk anak muda, Untuk anak kecil. muda tahun Iya. tahun 2018 dulu tak katik. Biasanya orang tua galau ya. Biasa orang tua kalau. Iya. Nah, sekarang lah rame. Karena kan lagi naik lagi kan. Iya. Oke. Halo, Assalamualaikum. Halo, Cek. Halo. Oke, tadi kenapa saya tahu siapa. Terdeteksi dah. Ya, silakan pengen bergabung di 0711351656. Kalau pensiun Rizky dah. Oke, lokasi rumah di mana? Boleh tak kalian menjadi cak museum kayak gitu, pengen nyingok gitu? Kalau museum belum terpikir di museum. Tapi kalau nak berkunjung koleksi boleh di Bukit. Iya, tapi yang berderup ya. Nak jamu juga lah susah yang. Iya. Jangan ditawar juga. Jangan, jingok baik. Jingok baik.
Dan boleh nanya-nanya lagu-lagu karena pengen kayak Cek Dola pengen nyari lagu-lagu daerah yang seperti Karel Simon yang zaman-zaman tahun lama tuh ya. Pasti kan lari ke kolektor gitu. Iya. Pengen ya bentuknya kita ekstrak lagi ke MP3 jadi ya. Iya. Jadi bisa didengarkan banyak wong jadi. Dan itu ya tempatnya masih kok lokasi Cuman sih kok. nyimpannya apa tuh di rumah lainnya kan? Ada katanya di situ lah cuman sih kok. Oke. Oke. Biasanya hunting ke Cinde juga. Ada ke Cinde kan, tapi di Cinde itu kebanyakan langganan galau susah. Jadi telepon bae. Telepon baik, antarnya ke rumah kayak. Oh, itu ya. Di Cinde itu langganan galau. Ya. Ki, ini di ujung program nih kalau sama Rizky pengen Mamano dengan hobi ini dan juga mungkin ada terhubung dengan hobi lainnya kan. Maksudnya tak Ya, Rizky ini apa pengembangannya ke depannya kaki? Karena kan Yo. kasih banyak tuh. Yo. Apa bentuknya tadi museum apa. Tidak, kalau museum tidak. Yang penting nambah banyak lagi. Nambah banyak lagi, baca buat ruangan yang lebih besar lagi. Iya, iya. Ini karena lah sempitnya Pak. Iya. Kalau sudah ini kan, jadi minta kalau pacak nambah banyak kayak goyer-goyer ibe. Tapi banyak budak-budak udah mampir ke sana. Banyak, banyak wong hubungi di WA tuh banyak. Ya, tapi aku pilih-pilih lah yang aku kenal ya sudah jauh. Kalau yang tidak kenal tiba-tiba kan tidak lemah kan. Oke, ya. Terima kasih Ki lah ngobrol-ngobrol sini dan semoga apa yang ini menjadi inspirasi dan juga untuk galo-galo yang pengen betakin langsung kayak dengan Rizky ada IG-nya. Ada. Apa gitu? Rizky Febrian, N2. Oh, N2, Rizky Febrian. Takutnya kayak untuk keliru Rizky Febrian lain ya. Yo. Iya. Oke lah kalau itu makasih dan sukses selalu untuk rencananya buat kopi tiam tadi. Amin. Jadi sahabat tetap kabar dengan ngobrol kita berikutnya Siap. UMKM deh. Ya, Oke, kalau itu makasih sampai ketemu lagi kesempatan. Iya. Ya, dulu galo-galo kita lanjut kembali hiburan informasi di kesempatan siang hari ini nanti ada rekan Ilham sama Abbas yang akan melanjutkan program acara selanjutnya di Sriwijaya Siang. Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.